Halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Eko. Jadi kalau misalkan kawan-kawan belum kenal saya, perkenalkan saya Eko, founder owner dari Bakso Sritika. Kalau misalkan teman-teman belum kenal Bakso Sritika juga bisa mungkin browsing-browsing ya di Instagram, di YouTube itu kita ada. Jadi saya akan membagikan sebuah tips gimana caranya kawan-kawan bisa membuat bakso, khususnya mungkin bakso Malang ya. Jadi gimana caranya membuat bakso Malang teksturnya ini bagus. Jadi ini pengalaman saya mulai dari tahun 2017 saya usaha bakso ini, dan resep yang saya pakai ini adalah resep keluarga saya yang udah jualan bakso dari tahun 90-an. Jadi insya Allah udah terbukti, terjamin ya. Jadi yang pertama tipsnya adalah pemilihan daging. Jadi kawan-kawan harus memakai daging yang segar. Pertama itu, terus daging lokal, kedua itu, terus yang ketiga adalah bagian daging khusus. Nah, bagian daging khusus ini teman-teman bisa tanyakan kepada pedagang daging yang biasanya teman-teman beli. Jadi kalau misalkan teman-teman beli untuk bakso, nah itu bilangnya untuk bakso. Jadi, Pak, saya mau buat mau beli daging tapi yang super untuk bakso ya. Jadi bukan super untuk rawon atau super untuk rendang dan lain-lain, itu karena beda. Jadi kalau misalkan bakso itu khusus. Jadi misalkan daging bakso dipakai untuk rendang tidak enak, daging rendang dipakai untuk bakso tidak enak juga. Jadi harus pas memang seperti itu. Terus dagingnya ini benar-benar segar, bukan istilahnya yang daging nginep atau kemarin kayak gitu ya. Kalau bisa itu segar. Nah, terus yang kedua itu adalah proses penggilingan. Proses penggilingan ini mempengaruhi banget kepada tekstur bakso yang akan kita buat, karena daging bakso daging sapi yang mau kita buat bakso itu ketika diproses penggilingan itu dia tidak boleh panas, karena kalau panas akhirnya kan dia matang duluan. Kalau matang duluan otomatis teksturnya ini jelek. Kalau teman-teman di Malang ngomong bahasanya ini, pentolnya ini nelo ya. Jadi nelo itu istilahnya teksturnya ini tidak bisa kayak kenyal, tidak bisa keras kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya setelah penggilingan itu, teman-teman yang harus perhatikan juga es sama garam. Es ini dia berfungsi untuk mendinginkan ketika daging itu digiling. Jadi ketika daging itu digiling, teman-teman kasih es dan akhirnya dia bisa membantu supaya daging itu dia tidak panas. Nah, ini juga takarannya ini juga harus pas. Jadi tidak boleh kurang. Kalau kurang dagingnya panas, nah tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti akan melotrok ya. Jadi kalau adonannya ini terlalu encer. Jadi seperti itu. Selanjutnya setelah es itu adalah garam. Garam juga seperti itu teman-teman. Jadi garam ini kenapa kadang kalau misalkan kawan-kawan buat bakso itu teksturnya jelek. Nah, itu garam ini berperan juga, karena garam ini fungsinya sebagai pengikat air ya. Jadi kalau misalkan takaran garamnya pas, sehingga nanti teksturnya ini juga bisa pas, enak, kenyal. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah memasak. Ketika mencetak itu memasak terlalu over, atau bahasa kerennya itu overcook ya. Jadi kalau misalkan kayak overcook kayak gitu, nah itu jelek. Teksturnya nanti akan nelo, maka itu tadi. Jadi kalau bisa itu setelah dia ngambang, tunggu beberapa saat, jangan terlalu lama lah, itu udah langsung diangkat aja, karena nanti ketika menyajikan itu kan kita akan masak lagi. Jadi seperti itu. Itu ya singkat tips kita gimana caranya membuat bakso Malang teksturnya yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Halo.